Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Typing Mind. Dia itu seperti front end ya, tampilan depannya untuk menghimpun banyak AI dari banyak AI model, dari banyak AI platform lah. Nah, ini landing page-nya ya, langsung aja ke typingmind.com. Terus di sini ya, ini aku ringkasin fitur utamanya tuh pertama tentu aja kita bisa connect ke banyak AI. Contoh kayak OpenAI, terus Anthropic, terus Gemini. Nah, kemudian manage chatnya itu kita bisa sesuaikan dengan teks, sorting, dan juga ada folderisasi. Yang mana ini kerennya nanti kita cek ke dalam ya. Itu setiap folder itu kita bisa kasih prompt tambahan. Misalkan kayak copywriting, maka kita bisa kasih prompt untuk copywriting only. Terus misalkan kita mau riset audience, kita bisa buat folder terpisah. Kemudian di sini ada multi AI chat model ya. Jadi selain tadi ada tiga ini, ada banyak lainnya ya. Contoh OpenRouter, Mistral, kemudian Perplexity, dan lain-lain. Kemudian uh, ini one time fee ya, sorry, tadi kelewatan. Jadi beli front end-nya tuh cukup sekali aja di awal, sedangkan API atau AI tagihannya tuh ya kita yang kontrol sendiri, tergantung banyaknya kita request. Jadi pay as you go lah. Nah, kemudian di sini ada AI agen dan prompt library. Jadi kita bisa ngumpulin nih, kita membuat agen apa. Misalkan agen yang khusus spesial buat craft prompting gitu, atau menyempurnakan prompting itu bisa. Prompt library tentu aja kita bisa nyimpen prompt ya yang seliweran di sosmed atau yang kita buat sendiri dari awal. Jadi tinggal beberapa kali klik itu langsung muncul tuh prompt library-nya. Kemudian text to speech dan voice input. Jadi kita bisa ngirim pakai voice dan kita bisa nerima teks lalu kita klik play buat dibacain sama AI-nya. Lalu ada plugin juga ya. Di sini pluginnya bisa web source, vision, generate gambar dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mengatur juga parameternya, upload file juga bisa, gambar, terus juga di sini kita bisa atur untuk displaynya, mau light atau dark mode. Oke, ini landing page-nya ya, kurang lebih sih seperti ini. Tampilannya ya mirip-mirip standar lah, seperti OpenAI, lalu Claude, lalu Gemini. Cuman ada fitur-fitur yang emang ini bikin lengkap banget ya dibanding mereka yang kita langsung di platformnya. Tentu aja kelebihan utamanya adalah kita bisa pakai banyak AI model karena ini pun connect ke open router. Jadi open router tuh kayak agregator lah. Jadi kayak penghimpun banyak AI model bisa sampai 300-an kalau nggak salah, 300 model. Nah, ada cloud backupnya juga, cuman 10 MB ya free. Tapi aku punya eh, tips ya. Ini dari grup Discordnya Typing Man. Itu intinya kita bisa connect ke Cloudflare R2 yang mana itu sampai 100 giga storage-nya, cloud ya. Jadi kita bisa sinkron walaupun di typing mate-nya cuma 10 MB, kita bisa pakai Cloudflare sendiri yang free 100 giga kalau salah atau 10 giga ya. Oke. Ini plugin ya. Plugin ini keren banget. Jadi kita bisa connect ke berbagai macam extension lah. Kayak kalau di ChatGPT itu kayak GPTs. Ini ya, pluginnya ada web search, Perplexity, generate pakai Stable Diffusion, mencari gambar, web page reader, sama custom ya. Kita bisa custom sendiri. Nah, ini fitur-fitur uh, kecilnya lah ya. Fitur kecilnya ini banyak banget sih. Oke, kita langsung ke platformnya aja. Nah, ini saya pakai aplikasi PWA ya. Jadi sebenarnya ini bukan aplikasi pure, tapi progressive web apps. Begitu juga di HP. Nah, kita ke setting dulu kali ya. Nah, di sini ada typing main cloud, tapi ini saya nggak aktifin karena saya pakainya backup Cloudflare ya. Jadi ini 10 giga kalau salah, apa 100 giga itu free. Sementara yang cloud itu cuma 10 MB. Lalu kita sistemnya masukin apa? License key ya. License key di sini belinya itu satu paket dapat 5 device. Jadi bisa di HP, di tab, kemudian di laptop, di PC gitu. Lalu ini API key-nya kita bisa masukin top 3 AI ya. Yang paling gede yaitu OpenAI, Anthropic sama Google Gemini ke sini. Ini bisa kita dapetin di masing-masing platform. OpenAI
Anthropic sama Google Studio AI. Lalu oke, kita ke setting. Nah, di sini kita bisa ekspor impor tentu aja untuk eh, storage pribadi ya. Jadi buat keamanan lah ya. Misal kita bisa ekspor setiap sebulan sekali gitu. Di sini kelihatan statistiknya karena ini kesimpannya pertama itu di lokal, jadi ya limitnya sesuai storage di laptop atau device kita ya. Terus di sini ada archive chat. Jadi chat yang udah lama kita bisa arsip ya, nggak muncul di chat utama. Kemudian di sini ada closing, kita nggak pakai. Di sini API key yang tadi, ini license. Kemudian ke general ini ada beberapa pengaturan yang intinya untuk yang paling penting sih ini ya, auto archive all chat. Jadi ketika kita udah 3 hari chat itu nggak dimasukin ke folder folder yang spesifik, itu akan langsung auto ke arsip. Dan ketika di arsip kita nggak ubah atau kita nggak kelola lagi, itu akan auto delete. Jadi ini kayak membersihkan chat-chat yang, ya chat yang istilahnya kayak nggak ada isinya lah, kita cuma pengen ngetes AI doang gitu. Kemudian di sini ada auto generate title, lalu stream AI respond word by word ya. Jadi kita bisa apa ya, ya intinya kayak ketikan lah, kita AI-nya ngetik gitu. Lalu sound notification, kemudian ini appearance tuh ya mau dark mode atau light mode. Kemudian shortcut jarang jarang pakai sih. Nah, ini text to speech ya, jadi ketika AI-nya tuh udah memberikan jawaban, kita bisa pakai text to speech. Yang mana kalau yang free sih pakai ini ya, web speech API, tapi bisa juga pakai Eleven Labs. Yang mana kan Eleven Labs tuh ada free 10.000 karakter per bulan. Jadi kita bisa tinggal masukin API key-nya ke sini. Nah, voice-nya pun kita bisa atur, yang mana ini bahasa Indonesia. Aku iso bahasa Indonesia lo, Rek. Nah, jadi ini bisa bahasa Indonesia, dan ada banyak pilihan lainnya lah. Gitu. Kita bisa pakai model yang paling murah, Eleven Flash versi 2,5. Atau kalau yang versi premiumnya sih yang ini ya kayaknya, multilingual atau yang turbo nih. Itu lebih mahal API-nya. Tapi yang penting sih kalau free 10.000 karakter ya. Saya kurang paham soal ini. Terus di sini ada show play button, autoplay juga bisa. Voice input, jadi kita bisa masukin ke prompt chatboxnya itu lewat mic juga sama. Jadi saya bisa pakai Grok, OpenAI, Azure atau yang free ya, web API. Nah, terus ini ada extension yang mana ini buat cloud backup ya. Sini settingnya saya pakai yang dari GitHub, open source, dari community juga. Terus ini saya nggak pakai. Nah, ini backupnya ya. Jadi intinya saya nge-backup ini otomatis auto sync dari Cloudflare R2 ke sini. Jadi intervalnya setiap 15 detik dia akan nge-sinkron antara yang di cloud sama yang di sini. Lanjut ke tim, ini saya nggak pakai. Lalu model. Nah, ini modelnya tuh banyak banget. Yang pertama tentu aja dari Google, dan ini update antara rilis di official Google atau yang lainnya itu sampai di typing main ada nggak sampai 3 hari lah. Jadi cepet banget ada update-nya. Contoh ini ya, yang kemarin baru aja rilis itu Gemini Flash 2.0, Gemini Pro Experimental. Ini free dan ini juga free juga ya. Yang masih eksperimental preview tuh free. Jadi ya sama aja kita buat di Gemini, tapi ini kita bisa gabung sama AI model lainnya. Terus ini ada Anthropic, ada Sonnet, Opus, Haiku ya, yang paling aku sering pakai sih Sonnet ini. Terus OpenAI juga sama. Tapi untuk yang O3 ini harus tieringnya tuh tier 3 ya. Jadi kita harus kayak mencapai limit tertentu dulu untuk spending di API-nya mereka, baru kita bisa pakai. Terus custom. Nah, custom ini kita bisa pakai open router nih. Jadi kita bisa buat manual di sini, import JSON atau import API key-nya open router. Jadi simple banget. Yang mana ini sampai ratusan model, coy. Kamu mau milih AI apa aja lengkap di open router ya. Di sini saya juga connect ke DeepSeek, yang mana ini official DeepSeek ya. Minimal deposit $2 doang. Kita udah bisa pakai dan harganya reasonable banget, murah lah. Terus Mini Pro aku pakai open router yang berbayar ya. Jadi saya nggak deposit ke
AI Studio-nya tapi lewat OpenRouter. OpenRouter tuh kayak hub di mana kita cukup deposit $5, kita bisa pakai ratusan AI model. Nah, terus O1 Mini ini bisa dipakai tanpa tiering ya. Artinya kita nggak harus spending berapa ratus dolar dulu untuk menikmatinya. Qwen nih juga saya cek oke juga nih, Qwen Max. Kemudian R1 reasoningnya DeepSeek, lalu Perplexity ini saya custom. Jadi pakai custom model, lalu karena saya ada langganan Perplexity juga, jadi bisa nikmatin free 1000 API call per bulan. Nah, kemudian lanjut ya ke plugin. Nah, ini plugin banyak banget. Tapi hati-hati kalau diaktifin semua itu boros. Jadi emang aku aktifinnya tuh sekarang yang cuma penting-penting aja. Contoh kayak Google Grounding nih, intinya kita memberi konteks lah ke AI-nya biar nggak halu. Di sini kita cukup kasih API key. Kemudian ini ada Today's Integration, CSV Generator, jadi otomatis ngedownload CSV. Ini rata-rata dari community ya, jadi bukan dari official. Official paling yang ini, Webpack Reader, DALL-E, terus mana lagi ya official? Web Search. Nah, tapi aku karena udah pakai Perplexity, jadi ini tak offin nih web search-nya. Perplexity Search, kita coba masukin API key, kalkulator, simbol kalkulator, web page reader nih official juga. Dia pakai one render. Nah, ini ada tutorialnya lah. Mermaid diagram, terus ini juga dari community nih. Intinya dia bisa mentranskrip ya dari video. Cukup kita kasih linknya aja, dia langsung transkrip. Kemudian mana lagi nih? Open Router Search nih pakai Perplexity juga. Banyak lah. Jadi ini plugin community-nya kebanyakan plugin community lah. Yang official nih yang ini. Oke, dan ini saya pakai yang gratisan ya. Jadi ini nggak ada yang bayar. Ini semua tinggal setting doang. Ada limit tentunya ya, tapi ya masih reasonable lah, masih bisa kita pakai. Terus ini ada prompt library. Nah, contoh seperti ini ya. Yang mana ini keren karena kita tinggal ngasih kurung kerawal gini dan kita tinggal mencet tab itu akan geser ke berikutnya. Contoh kayak ini. Hai, marketing expert ini manggil marketing expert ya. Sebagai individual, Anda akan membuat apa follow up copy untuk produk. Nah, produk ini kan variabel ya. Kita bisa ubah-ubah setiap produk yang lain. Nah, itu kita cukup pencet tab aja, ketikin produknya lalu geser ke sini. Value-nya apa aja? Karena tiap produk kan value-nya beda-beda. Jadi ini keren banget sih. Belum lagi ini ada apa ya? Kayak fitur-fitur kecil tapi bagus gitu. Kayak teksnya kita bisa kasih teks. Kemudian ini ada eh, prompt chaining ya. Jadi intinya kayak kalau di AI itu kan kita ngetik tuh harus nunggu AI-nya selesai dulu baru kita bisa ngetik respon, tapi kadang kan panjang banget. Nah, ini kita bisa pakai namanya prompt chaining, jadi kita bisa ngasih beberapa prompt sekaligus yang mana di bawah garis ini tuh sebagai taks kedua atau chat setelahnya untuk nyambung. Nah, ini untuk mention agen ya, nanti di atasnya ada agen. Terus ini ada variabel, kita pakai kurung kerawal. Oke, nanti kita coba nih. Di sini juga ada favorit promnya. Jadi kalau ada ratusan prom gampang lah nyarinya, tinggal kita favorit. Kemudian di sini ada prom yang udah built in juga. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke, lalu kita ke agen. Nah, ini agen ya. Di sini pun agennya udah lumayan lengkap. Kemudian ketika kita buat, itu kita bisa kasih nama, deskripsi, foto, instruksinya ya. Jadi agen ini sebenarnya mau buat apa. Dan di sini kita bisa atur spesifik modelnya mau pakai apa, pluginnya mau diaktifin enggak, text to speech. Lalu ini ada training file. Nah, ini kerennya di sini ya. Kita tinggal masukin PDF, gambar, file-file dokumen segala macam biar agennya tuh makin pintar. Dynamic context jujur aku belum paham ya. Terus ini ada prompt template lah yang mana kita bisa tinggal klik welcome message lalu conversational starter. Oke, nah ini aku langsung coba aja ya. Nah, ini halaman utamanya nih, jadi playgroundnya di sini. Oh sorry, sebelum itu kita ke sini dulu ya. Ini ada chat profile, jadi kita bisa uh, mengspesifikkan nih kita mau nanya tentang apa. Misal kayak kita mau nanya tentang Bitcoin, kita bisa pilih profilnya Bitcoin yang mana kita bisa kasih instruksi bahwa
saya itu siapa, lalu Anda itu harus seperti apa. Nah, kalau misalkan ini cryptoman berarti ya kita bisa brainstorming AI-nya itu untuk mengarahkan kita ke kripto, bahwa saya itu kripto pemula dan segala macam. Terus beda lagi nanti misalkan kita mau pakai yang produk digital. Nah, kita bisa misalkan membuat produk digital atau brainstorming atau riset audiens, ya kita bisa pilih profile tertentu gitulah. Jadi beda-beda ya. Di sini ada chat profile, lalu di sini ada agen, ada plugin, ada model, ada prompt library juga. Ini fungsinya beda-beda semua, jadi makin lengkap. Oke, nah ini tampilan utama chatnya. Ini di luar folder, yang mana kalau ini nggak saya masukin ke folder di atas, dia akan ke arsip 3 hari, dan dari arsip akan ke delete 3 hari. Jadi semingguan lah. Nah ini contoh kayak chat-chat spam gini ya. Kita mau ngetes-ngetes AI-nya itu bisa di luar chat. Nah, ketika kita udah masuk sini, folder, itu kita bisa atur nih. Jadi, konteksnya apa, project ini tentang apa foldernya. Jelaskan seperti orang baru masuk kripto. Kita bisa pilih juga modelnya mau model apa, kemudian AI agennya mau di-assign siapa, dokumennya pun bisa kita masukin sini. Ya, jadi ini udah tadi ada chat profile, ada agen, ada plugin, ada model, ada prompt. Ini lagi ada folder setting, yang mana dokumennya pun terpisah dari agen. Jadi lengkap banget. Kemudian contoh ya, contoh. Ya. Nah, ini kita bisa kasih gambar gimana prinsip kerja menurut RSI. Terus dia jawab. Dan ini ada pluginnya ya. Ini AI modelnya tergantung. Dia bisa nerima plugin nggak. Kalau ada yang gambar puzzle seperti ini, dia support. Kalau yang ini vision support. Oke. Nah, ini saya pakai yang Gemini Flash eksperimental. Dia bisa baca dan hasilnya seperti ini. Kita bisa play. Oke, mari saya jelaskan tentang RSI, Relative Nah, kita bisa download juga. Terus kita bisa uh, pakai audio. Halo, tolong jelaskan ulang ke anak SD kelas 3 dong tentang RSI. Nah, ya, jadi kita bisa ngasih voice comment juga ke typing mind. Nah, istimewanya di sini itu kita bisa ngubah AI modelnya di tengah jalan. Ini udah nih Gemini, udah selesai. Kita coba ubah ke DeepSeek. Oh, sorry, DeepSeek ternyata nggak support plugin. Kita coba ubah ke Sonnet deh. Nah, jadi dari Gemini terus ke Sonnet gitu. Kita bisa call juga nih, call marketing expert. Jelaskan RSI ke klien Anda. Jadi yang jelasin marketing expert tapi pakai basisnya Claude Sonnet itu. Terus kalau mau prompt library kita tinggal slash saja. Kita bisa ke prompt library, bisa ke model setting, bisa ke agen. Nah, ini agen tadi. Terus misalkan kita ke prompt library, kita klik use aja sini. Nah, ini langsung masuk ke produknya apa. Misal bot trader, value-nya otomatis sudah cuan. Nah, kita klik enter. Dia manggil marketing expert, dan ini produknya tadi kita tinggal klik tab aja langsung geser ke variabel selanjutnya. Nah, ya, keren ya. Terus di sini ada fitur-fitur kecil lainnya nih. Kayak ini tadi ya, kita slash. Terus di sini kita bisa mention agen, tinggal cari aja. Di sini ada prompt library, kita tinggal cari promptnya juga bisa. Terus di sini ada output setting. Nah, kita bisa milih formatnya mau seperti apa, tone-nya apa, writing style, bahasa. Di sini kita bisa upload image dokumen. Terus di sini ada fitur-fitur lain juga nih. Kita bisa bikin new chat, clear context. Jadi atas ini udah nggak dianggap RSI. Misal tentang WMA. Kita jangan pakai Sonnet, coba deh. Pakai yang Reasoner bisa nggak ya? DeepSeek. Oke.
Nah, kita bisa pakai antrian. Jadi AI-nya nih belum selesai mikir, kita bisa, nah ini ya, kita bisa ngasih antrian. Jadi setelah mereka respon, kita langsung ngirim nih halonya nih ke sini. Ini DeepSeek ya, reasoner, jadi dia mikir lumayan lama. Terus apa lagi nih fiturnya? Nah, di sini ada new chat di folder, ada edit folder, ada delete tentu aja. Kita bisa sorting by text. Jadi satu chat ini kita bisa kasih teks. Beda sama folder ya. Jadi misal teks itu lebih spesifik atau folder itu lebih spesifik, teksnya lebih umum itu bisa. Terus multiple chat kita bisa select, terus kita bisa delete, arsip atau export atau gerakin ke folder tertentu. Lalu buat new project atau folder juga bisa. Sorting juga bisa. Misal recent set atau orders atau berdasarkan abjad juga bisa. Nah, ini udah membuat jawaban. Kita cek nih. Setelah ini selesai dia halo langsung kirim. Oke. Terus apa lagi ya? Di sini pun kita bisa start favorit ya, favorit chat. Di mana nanti kita bisa tinggal nyari di sini dengan yang favorit itu yang paling penting yang sering kita pakai. Terus di sini juga ada nih edit in canvas, edit jawaban, copy, pin pun ada. Nah, jadi kita bisa ngepin nih. Nah nih, dia langsung antrenya langsung jalan ya. Halo. Jadi pin chat tuh bisa. Terus apa lagi ya? Banyak banget sih mikro-mikro fiturnya tuh banyak banget. Nah, eh pin. Oke, ini ya guys. Ini kita bisa clear, terus kita bisa stop. Nah, ini kita bisa pin lagi. Nah, pin. Oke, terus apa lagi ya? Ini kita bisa cek pinnya di sini ya. Nah, itu. Pinnya di sini, terus ini dia bisa adjust lebarnya. Ini ada chat infonya. Jadi mulainya kapan, modelnya apa, berapa besarnya, tokennya udah berapa, lalu biayanya berapa. Ini lengkap. Nah, ini udah detailnya tuh udah perfect lah. Cuman yang kurang adalah UI UX-nya ya, menurutku ya. Ini nggak sebagus ya ChatGPT atau Perplexity atau DeepSeek lah. Itu oke. Jadi ini kayak terlalu kaku, terlalu besar gitu sih. Mungkin minusnya itu aja sih. Terus untuk developernya dia dari Vietnam, update banget di Twitter, dan ya saya yakin dia nggak nge meninggalin inilah ya, karena ini pun udah mungkin ribuan ribuan K USD per bulan dia revenue-nya dari aplikasi ini. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen nyoba AI banyak model, tapi eh, nggak pengen satu-satu nih top up atau pakai ChatGPT Plus udah $20, Claude $20, Perplexity $20, Gemini $20 itu udah hampir $100 sendiri kan. Kalau ini kita tergantung penggunaannya karena kan tadi PSU Go ya. Jadi mungkin kalau kita pakai sedikit mungkin ya $5 sebulan bisa bisa pakai banyak model atau bisa lebih banyak juga bisa tergantung kita makainya. Ya cuman tadi saranku sih plugin pakai yang dibutuhkan aja. Terus kalau misalkan konteksnya bisa dipakai new chat, pakailah new chat karena ketika kita lanjut ke sini, lanjutin chat di satu chat, dia akan ngirim semuanya ke API-nya. Jadi semakin banyak chatnya, semakin besar biayanya lah, kurang lebih gitu. Oke, silakan langsung aja ke typingman.com karena dia udah nggak buka affiliate lagi ya. Silakan langsung aja gitu, nggak ada link affiliate di sini. Oke, sekian mungkin untuk bahasan Tapping Man. Lengkapnya bisa langsung ke website aja sih gitu. Jadi ini aku jelasin secara tampilan aja. Mungkin baru sampai kulit kulit daging dikit lah, tapi sampai ke tulang-tulangnya tuh banyak banget ini fiturnya. Ini aja udah setengah jam ya, hampir setengah jam, dan ini belum ke explore semua fiturnya. Di sini ada settingnya, lalu di sini ada forking nih, forking nih belum nih, terus ada show raw, terus pin, gitu gitulah ya. Ini keren banget.
dan patut dicoba. Ini aku belum maksimalin sih sebenarnya, baru beberapa doang. Jadi walaupun beli udah lama, tapi emang baru kelihatan potensinya sekarang-sekarang nih. Karena muncul AI baru, terus segala macam kan, daripada kita pusing, udah mungkin kita udah nyaman di ChatGPT, terus tiba-tiba muncul DeepSeek, terus muncul lagi Gemini 2.0, daripada pusing, mending pakai ini aja. Kita beli sekali beli, kalau nggak salah $99 dapat 5 device, kita bisa atur AI apa aja yang kita masukin ke sini, dan ya kita bisa atur juga nih. Yang ini aku belum bahas nih, malah global setting. Jadi default modelnya apa, terus kita kasih instruksi di AI modelnya. Jadi udah AI modelnya kita kasih instruksi, foldernya kita kasih instruksi, agennya kita kasih instruksi, ada prompt library juga, ada plugin juga, itu udah lengkap banget. Di sini kita bisa atur juga temperatur dan segala macam lah. Ini detail-detailnya langsung aja ke tutorial Typing Man dan langsung di check out aja. Oke, sekian untuk konten video kali ini. Jangan lupa subscribe Alvin Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.